Halo semuanya, dalam video ini saya akan membawakan sebuah kisah penting dalam sejarah bangsa kita. Kisah tentang sidang BPUPKI atau biasa yang disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik paling bersejarah yang membuka jalan bagi lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita semua tahu bahwa sebelum Indonesia merdeka, bangsa ini pernah dijajah selama ratusan tahun oleh bangsa asing. Ketika masa penjajahan, Belanda berakhir karena datangnya Jepang pada tahun 1942. Rakyat Indonesia sempat berharap kemerdekaan akan segera tiba. Namun, Jepang memiliki kepentingan politik sendiri di tengah Perang Asia Timur Raya. Jepang mulai kehilangan kekuatannya dan untuk menarik simpati rakyat Indonesia, mereka mulai berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita. Sebagai bentuk kesungguhan janji itu, pada 1 Maret 1945, Jepang membentuk lembaga bernama BPUPKI atau yang biasa disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang tokoh bangsa yang mewakili berbagai suku, agama, dan daerah di seluruh Nusantara. Tokoh-tokoh besar seperti I.R. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Yamin, Prof. Dr. Supotmo, dan banyak lainnya ikut serta. Ketua BPUPKI adalah Dr. Lasdiman Widyodiningrat, seorang tokoh yang sangat dihormati. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Topik utamanya adalah dasar negara Indonesia merdeka. Pertanyaan besar yang diajukan oleh Dr. Lasdiman kepada seluruh anggota adalah, apakah dasar yang akan kita gunakan apabila Indonesia merdeka nanti? Pertanyaan itu tampak sederhana, namun jawaban akan menentukan arah masa depan bangsa. Tokoh pertama yang menyampaikan gagasannya adalah Mr. Muhammad Yamin. Dalam pidato pada tanggal 29 Mei 1945, Yamin mengusulkan 5 asas negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Menurut Yamin, negara Indonesia harus berdiri di atas semangat persatuan, menghormati kemanusiaan, serta menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ia juga menekankan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Pidato Yamin memberikan gambaran awal tentang semangat nasionalisme yang kuat di kalangan para pendiri bangsa. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, giliran Prof. Dr. Supotmo yang berbicara. Supotmo mengemukakan gagasan tentang negara integralistik. Menurutnya, negara dan rakyat harus menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak boleh saling bertentangan. Ia menolak sistem negara liberal yang mengutamakan individu maupun sistem komunis yang meniadakan hak pribadi. Bagi Supotmo, Indonesia harus membangun negara yang berdasarkan semangat gotong royong, di mana pemerintah dan rakyat bekerja bersama demi kepentingan bersama. Pandangan ini menjadi salah satu dasar penting terbentuknya falsafah kebersamaan dalam bangsa kita. Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Dalam sidang ini dibentuklah panitia 9 yang beranggotakan 9 tokoh penting, diantaranya Soekarno, Hatta, Yamin, Agus Salim, Adikusno, Tjokrosujoso, dan lainnya.
Tugas mereka adalah merumuskan naskah pembukaan Undang-Undang Indonesia Merdeka. Dari hasil kerja Panitia 9, lahirlah sebuah dokumen bersejarah bernama Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Isi Piagam Jakarta memuat rumusan dasar negara dan pembukaan undang-undang yang kelak menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang 1945. Dalam naskah ini tercantum kalimat awal Pancasila yang kemudian mengalami penyempurnaan setelah proklamasi agar lebih sesuai dengan seluruh rakyat Indonesia. Rangkaian sidang BPUPKI ini akhirnya menjadi pondasi utama kemerdekaan Indonesia. Dari sinilah lahirlah semangat persatuan kebangsaan dan cita-cita luhur untuk hidup bebas dari penjajahan. BPUPKI kemudian dibubarkan dan diganti oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang melanjutkan perjuangan hingga akhir Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sidang BPUPKI bukan sekedar pertemuan politik biasa, ia adalah simbol kesadaran kolektif bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Dari sidang itulah lahir nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan bangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Bagi kita, generasi muda, memahami sejarah ini sangat penting karena dari sejarah kita belajar arti perjuangan, pengorbanan, dan semangat gotong royong yang membangun Indonesia hingga sampai sekarang. Demikianlah ringkasan kisah sidang BPUPKI, sebuah peristiwa yang bukan hanya menandai lahirnya dasar negara, tetapi juga menegaskan tekad bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri. Mari kita lanjutkan semangat merdeka, semangat persatuan, kemanusiaan, dan ketuhanan demi Indonesia yang lebih maju dan bermartabat. Terima kasih. Salam kebangsaan merdeka.